Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih mengkaruniakan kepada kita semua beragam kenikmatannya. Tidak terkecuali kenikmatan semangat untuk mengisi kehidupan kita dengan ketaatan. Karena menurut Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang adalah mereka yang umurnya panjang dan amalannya baik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sehingga ketika kita di umur yang Allah karuniakan kepada kita, mampu mengisi waktu yang kita punya dengan amalan-amalan kebaikan, kita akan menjadi orang yang baik dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermakna. Jamaah sedang salat subuh yang kami muliakan, pada pagi hari ini kembali kita dalam kajian hadis dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kita masih berada di dalam kitab Al-Aiman wan Nuzur yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya untuk menjelaskan kepada kita konsep-konsep di dalam seorang itu bersumpah, berjanji agar lebih komitmen dan menjaga ucapannya. Hadirin yang kami muliakan, kita akan masuk di dalam bab yang ke-16 dari kitab Al-Aiman wan Nuzur. Berkata Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Ismail rahimahullah, bab al-yaminul ghamus, bab tentang sumpah ghamus. Sumpah ghamus, hadirin yang saya muliakan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarahnya, adalah sumpah yang akan mencelupkan seseorang ke dalam neraka, li'annaha taghmisu sahibaha fil ithmi thumma finnar. Karena ketika dia bersumpah, sumpahnya itu akan mencelupkan orang yang mengatakan di dalam dosa, kemudian nanti di dalam neraka. Bagaimana itu terjadi, jamaah yang kami muliakan? Yaitu ketika seorang itu bersumpah namun dibangun di atas kepalsuan dan kedustaan. Dia bersumpah tetapi tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang terjadi. Dan beliau menyebutkan juga di dalam syarahnya, ghamus itu maknanya adalah mencelupkan. Ghamasa yaghmisu, mencelupkan. Dahulu orang-orang jahiliyah, ketika mereka itu bersumpah, mereka membuat seperti adonan tepung. Mereka taruh di dalamnya minyak wangi atau darah atau apa saja yang mereka inginkan. Kemudian untuk mengikat sumpahnya mereka, agar mereka betul-betul konsisten, mereka celupkan tangannya ke dalam adonan tersebut atau ke dalam nampan yang sudah berisi apa saja, baik wewangian, darah, ataupun debu, pasir, dan lain sebagainya. Sehingga dinamakanlah itu sebagai ghamus ketika dia melanggar. Ketika dia melanggar, maka dia betul-betul telah melanggar sesuatu yang besar. Namun itu dijadikan sebagai nama bagi orang yang suka sumpah palsu. Jamaah sidang salat subuh yang kami muliakan, di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu ayat dan satu hadis. Semoga bisa kita baca semuanya. Baik, ayatnya adalah di dalam surah An-Nahl ayat 49. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadadtum 'an sabilillah
wa lakum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Azza wa Jalla, wa la tattakhidhu, jangan engkau jadikan aimanakum, sumpah-sumpah engkau semuanya, sebagai dakhalan. Kata Imam Al-Bukhari, beliau tafsirkan dakhalan ay makran wa khiyanah. Jangan kita jadikan sumpah kita sebagai upaya makar atau bentuk pengkhianatan. Kita tutupi kedustaan kita dengan sumpah, kita hiasi kepalsuan kita dengan sumpah. Jangan. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan apa adanya, benar atau salah. Kalau engkau lakukan itu semuanya, kata Allah, fatazilla qadamu ba'da thubutiha, akan terpeleset kaki kalian setelah kokoh di atasnya. Artinya para jamaah yang berbahagia, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini dan para pensyarah lainnya mentafsirkan ayat itu, seorang yang dia sumpah palsu, dia jadikan sumpahnya itu sebagai tipu daya, dia akan mudah tergelincir di dalam kesesatan, dia akan jatuh di dalam penyelewengan. Ada saja yang membuat dia masuk di dalam pelanggaran. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Satu dosa berembet kepada dosa yang lain. Kemudian hukumannya, wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah, engkau akan mendapatkan kejelekan dengan apa yang engkau halangi dari jalan Allah. Wa lakum 'adzabun 'adzim, dan engkau akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jamaah sidang salat subuh yang kami muliakan, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang telah Allah takdirkan kepada kita tidak akan bergeser sedikit pun. Yang itu sudah menjadi hak kita, tidak akan lari kemana. Yang itu bukan punya kita, tidak akan kita ambil, karena bukan punya kita. Sehingga untuk apa kemudian kita bersumpah dengan sumpah palsu? Apakah untuk melariskan dagangannya, ataukah untuk mengambil harta temannya? Yang itu adalah sesuatu yang fana. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hukuman yang Allah timpakan di sini ada 3 hal. Pertama, dia akan menyeleweng dari jalan kebaikan. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ini ditafsirkan oleh para ulama, dekatnya kehancuran mereka. Orang yang suka melanggar janji, siapa saja dia, apakah dia muslim atau kafir, adalah dia sedang mendekati jurang kehancuran dirinya. Dan ini terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa saja yang dia melakukan ghadar, ghadar itu pengkhianatan, dia itu dusta, dia melanggar perjanjian yang sudah dia buat, maka hakikatnya dia ingin mengubur dirinya sendiri di dalam kehancuran. Hadirin yang kami muliakan, kita masih ingat bagaimana kota Makkah direbut kembali oleh umat Islam, oleh Nabi SAW. Ketika orang-orang musyrik mereka mulai untuk melanggar perjanjian yang telah mereka buat di dalam Sulhul Hudaybiyah, mereka yang meminta poin-poin ditetapkan dalam perjanjian, mereka yang melanggar. Apa yang terjadi kepada kaum Yahudi? Kita ambil contoh Bani Quraidah, yang mereka itu telah membuat perjanjian dengan Nabi SAW di kota Madinah. Begitu juga Bani An-Nadir, begitu juga Bani Qainuqa dan yang bersama dengan mereka. Di dalam pertempuran Ahzab, bagaimana mereka itu membelot dari perjanjian yang sudah mereka buat sendiri. Umat Islam mereka konsisten dengan perjanjian itu, namun mereka membelot dengan membantu orang-orang musyrik di dalam peperangan Ahzab dan kejadian-kejadian lainnya. Allah Azza wa Jalla hancurkan mereka dalam pertempuran Khaybar dan dalam momen-momen lainnya. Bagaimana
Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh semua orang-orang Yahudi di kala itu. Bahkan ada seorang sahabat yang kecil, yang masih kecil dia, yang dia menceritakan perintah Allah dan dieksekusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat pengkhianatan mereka kepada umat Islam. Sahabat ini menceritakan, kuntu ghulam, aku anak kecil. Fanadharu fiyya, mereka melihat kepada saya, apakah sudah tumbuh, bulu kemaluannya atau belum. Ketika dilihat belum, berarti dia belum balik, maka dia disingkirkan dan menjadi tawanan. Ketika mereka lihat sudah balik, dibunuh laki-lakinya, sedangkan perempuannya itu dan anak-anak kecil ditawan menjadi tawanan umat Islam. Ini penyebabnya adalah ketika mereka melanggar perjanjian. Kita juga demikian, jamaah yang berbahagia. Ketika kita sudah ada niat dan kita melakukan pelanggaran terhadap teman kerja kita, ataukah kita mengkhianati partner kerja kita, sudah ada MOU-nya, ini yang harus dijalankan, ini yang harus saya dapat, kita robah, kita geser, kita buat ini dan itu, beraneka ragam. Hilah, sebenarnya itu adalah kita sedang mengubur diri kita dalam kehancuran. Akan ada saja sesuatu yang akan menghancurkan diri kita, dari kita ataukah dari orang lain. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dosa yang lebih cepat dihukum oleh Allah Azza wa Jalla daripada al-baghi, perbuatan melampaui batas, dan termasuk di dalamnya adalah seorang melanggar perjanjian ataupun kesepakatan yang sudah terjadi. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengingat apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ini akan terus menjadi perbincangan seorang muslim. Terserah apakah yang terjadi motifnya karena tanah di sana ataukah karena konflik sebelum-sebelumnya. Sesuatu yang nyata terjadi pembunuhan kepada kaum muslimin dan mereka menjadi korban. Tentunya kita sebagai umat Islam tetap harus memiliki solidaritas minimal, walaupun itu sesuatu yang besar. Kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana agar mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah jaga mereka, Allah berikan keamanan untuk mereka, Allah berikan kemudahan dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Namun di sisi lain hadirin yang dimuliakan Allah, itu tidak akan terlupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu darah seorang muslim tertumpahkan dengan zulm, dengan kezaliman, itu lebih berat dan lebih dianggap besar oleh Allah Azza wa Jalla daripada Ka'bah sekaligus. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berdiri di hadapan Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Ka'bah, sungguh ma a'zama hurmatihi, betapa besar keagunganmu wahai Ka'bah. Tetapi darah seorang muslim di sisi Allah lebih berharga daripada dirimu. Tentunya ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun yang kita patut untuk mengkhawatirkan adalah diri-diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, diri kita sendiri, dosa-dosa kita, pelanggaran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang harus kita takutkan. Adapun orang kafir yang mereka menyerang umat Islam, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menghancurkannya. Ada saja dari jalan-jalan Allah dan keajaiban kemampuan Allah, apakah melalui siapa saja dari hamba Allah yang Allah ingin hancurkan mereka dengannya. Namun memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, introspeksi diri, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya adalah kunci utama dalam meraih kemenangan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala
menjadikan tingkatan jihad fisabilillah yang pertama kali adalah jihad terhadap diri sendiri untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sedang salat subuh yang kami muliakan, Al-Imam Al-Bukhari kemudian menyebutkan di sini hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, Al-kabair al-isyraku billah. Dosa besar adalah pertama menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa qatlun nafs, membunuh jiwa seorang muslim tidak dengan hak, dengan sengaja. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sumpah palsu itu adalah bagian dari dosa besar yang akan menyeret kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat para jamaah yang kami muliakan, sangat sepele. Itu hanya beberapa lafaz yang terucapkan di dalam lisan kita. Demi Allah, dia sumpahnya dengan nama Allah, demi Allah, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini original misalnya, demi Allah ini barang bagus, demi Allah ini barang yang super, tidak ada celah, tidak ada aib, padahal dia menyembunyikan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada keberkahan dalam setiap muamalah kita yang dibangun di atas kedustaan. Tidak akan ada keberkahan. Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, konteksnya dalam jual beli, tetapi kata para ulama mencakup dalam semua hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar. Seorang penjual dan pembeli itu memiliki opsi memilih. Khiyar adalah memilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jujur, jamaah yang kami muliakan, simple pesan dari Nabi, kalau dia jujur, shadaqah, jujur ya apa adanya, wa bayyana, dan dia menjelaskan apa adanya, burika lahu ma fi bainihima, Allah akan berikan keberkahan di dalam transaksinya. Mungkin profit atau untung yang dia dapatkan labanya kecil, atau bahkan tidak ada laba sama sekali dalam konteks nominal uang, tetapi laba sebenarnya adalah keberkahan. Kapan kita para jamaah menilai laba kita itu dengan uang? Lah, laba yang sebenarnya adalah keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Itu laba yang sebenarnya. Ketika keberkahan turun dalam kehidupan kita, semuanya baik. Uang yang kita punya, tetapi itu adalah bukan keberkahan, akan membawa kita kepada kehancuran. Anak sakit, istri sakit, rumah rusak, mobil rusak, kita juga sakit, uang masuk, uang keluar juga. Tapi dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, semuanya jadi mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi mengatakan, wa in kadzaba wa katama, kalau dia dusta dan dia menutupi aib, dia tidak menjelaskan apa adanya, muhiqat barakatu bainihima, akan Allah hilangkan keberkahan transaksi keduanya, baik penjual atau pembeli yang terlibat di dalam kedustaan. Dan di antara bentuk pembohongan adalah sumpah palsu ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita bangun dalam setiap langkah bisnis ataupun muamalah kita dengan teman kita, agar kita itu selalu berada dalam sikap kejujuran. As-sidqu manja, kata para ulama, kejujuran itu akan membawa kita kepada kesuksesan. Walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa, namun berkat kejujuran Allah akan berkahi untuk kita semuanya. Dan termasuk hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai faedah sambil lewat saja,
Nabi SAW menjadikan dosa yang paling besar adalah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla sebelum sumpah palsu. Artinya di sana ada bentuk sumpah yang ada unsur kesyirikan, dan ini pernah kita singgung dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu ketika seorang itu bersumpah dengan selain nama Allah. Di samping kita konsisten dalam sumpah kita juga dalam bersumpah harus menyebut nama Allah, demi Allah, atau menyebut nama-nama Allah yang lain. Dan jangan sekali-kali kita itu bersumpah dengan selain nama Allah apapun itu. Sebagian orang, dan ini disebutkan di dalam hadis, bersumpah dengan amanah. Wa amanah. Mungkin kalau di daerah kita di Indonesia jarang seorang bersumpah dengan kata itu. Ini disebutkan di dalam hadis. Namun nanti kalau para jamaah misalnya pergi ke luar negeri atau ke daerah Timur Tengah, pasti sering mendengar penjual mengatakan amanah. Betul itu adalah kata yang multitafsir. Tetapi tidak sedikit mereka itu mengatakan amanah adalah dalam konteks bersumpah demi amanah. Dan ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi roh leluhur, demi iblis, demi pohon ini, pohon itu, batu ini, batu itu. Dalam konteks dia bersumpah, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Jangan engkau itu bersumpah dengan nama nenek moyang kalian ataukah dengan nama ibu-ibu kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang dia itu bersumpah, bersumphahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sangat singkat, namun semoga ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Saya tentunya pertama kali, dan para jamaah, mari kita bersama-sama merealisasikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan kita, dan yakin keberkahan Allah akan Allah turunkan kepada kita dan keluarga kita, dan keberkahan ketika itu turun akan bermanfaat bagaimanapun keadaan kita. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini menjadi tambahan faedah untuk kita semua, dan kami akhiri sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.